Kembali lagi dengan saya, Widi Prastio. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan database yang kita akan menggunakan program yang banyak kita temui, yaitu menggunakan Microsoft Access. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pembuatan dari table, query, kemudian form, dan report. Bagaimana dengan penggunaan dari masing-masing fitur tersebut? Nah, kita bisa saksikan pada video kali ini. Dan jangan lupa, let's be my friend di Instagram @systeminfo. Dan terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe pada channel saya kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat sebuah database yang nanti lengkap dengan table, query, form, dan report. Untuk awal, kita bisa langsung membuka Microsoft Access, kemudian kita memilih pada pilihan blank desktop database karena kita akan menggunakan secara custom. Kemudian di sini kita diminta untuk memberikan nama file pertama. Kita beri nama, contohnya adalah input data. Kemudian kita buat di folder yang sudah kita tentukan. Contohnya saya akan memberikan data di sini, kemudian beri nama input data, kemudian OK. Kemudian kita pilih create. Nah, ini adalah tipe data atau model program yang membangun dari awal, bukan berdasarkan template. Kalau template, kita tinggal memilih nanti. Namun, kali ini kita akan membuat berdasarkan custom. Contohnya, kita akan membuat satu database tentang inventory atau data penjualan, juga bisa. Awal, yang pertama adalah table dulu. Ketika sudah tampil ini, kita lakukan klik view, kemudian kita pilih design view. Kita beri nama di sini, contohnya adalah table input. Kemudian klik OK. Nah, disinilah letak kita menentukan field atau kolom yang untuk menentukan isian dari data nanti. Contohnya field itu, contoh adalah nomor transaksi. Nah, penentuan nama field ini huruf kecil semua, kemudian spasi menggunakan underscore. Setelah itu, nomor transaksi ini nanti akan kita isi apa? Ini yang menentukan sebenarnya kita sendiri berdasarkan pada kasus yang akan kita hadapi. Contohnya untuk kasus penjualan, maka nomor transaksi ini berisi tipe datanya, ada pilihan di sini. Kalau berisi huruf saja atau yaitu abjad, maka kita bisa gunakan short text atau long text. Kalau kita berisi hanya angka saja, kita gunakan number. Sedangkan kalau kita gunakan gabungan antara angka, huruf, simbol, itu juga bisa menggunakan teks. Kalau kita menggunakan tanggal, kita gunakan date or time. Currency ini adalah untuk menentukan tipe data, yaitu rupiah atau untuk nilai mata uang. Kalau auto number, ini adalah diberikan angka otomatis oleh komputer. Kalau dia sudah diberikan 1, maka otomatis dia akan menuju ke angka 2, 3, dan seterusnya. Untuk nomor transaksi ini, karena nanti rencana akan saya berikan, yaitu isinya A001, kemudian B001, atau B002, gabungan antara huruf dan angka, saya gunakan short text. Kemudian untuk field size-nya, ukurannya, isian itu ukuran teksnya atau panjang teksnya berapa? Kalau contohnya A0001, berarti itu ada 5 karakter.
maka kita isikan 5. Apakah boleh lebih? Boleh. Anda menentukan berapa banyak, tapi secara default itu ada 255 untuk short text, sedangkan kalau untuk long text itu lebih panjang lagi. Nah, saya tentukan 5 karena memang kebutuhannya 5. Kemudian kita berikan di sini adalah tanggal transaksi. Tanggal trans boleh disingkat. Kemudian kita tulis karena berisi tanggal, maka kita berikan date or time. Kemudian formatnya kita bisa isi di sini apakah menggunakan general date atau long date. Saya pilih medium date. Sehingga bentuk tampilannya adalah ada tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian di sini kita ketik nama barang. Contohnya begini. Maka nama barang ini berisi teks, kita bisa gunakan short text karena khusus teks. Lalu kira-kira nama barang itu nanti isinya itu panjangnya berapa? Contohnya, kalau kita membuat televisi flat atau LCD televisi, maka kita perkirakan ukuran teksnya itu panjangnya berapa? Saya perkirakan 30. Kemudian setelah nama barang, mungkin kita isi dengan tipe barang. Sama, ini short text juga, tipenya tentukan sendiri. Field size-nya contohnya saya buat tipe itu 15. Kemudian di sini saya isikan contohnya adalah merek. Nah, merek yang tersedia di pasaran contohnya adalah Samsung, LG, Toshiba, atau yang lain. Ditentukan kira-kira panjangnya itu berapa karakter. Saya pilih sekitar 10. Kemudian di sini kita bisa tulis harga, yaitu HRG. Nah, untuk harga ini kita tentukan dulu, yaitu menggunakan currency karena bernilai mata uang. Nah, di sini formatnya adalah kita pilih yang ada currency Rp. Ada beberapa laptop yang pada saat penginstalan tidak menggunakan Indonesia, maka Rp ini tidak ada. Adanya hanya dolar. Maka kalau seperti itu, Anda bisa gunakan yang jenis standar. Tapi kalau ada yang currency ada Rp-nya, pilih Rp. Selanjutnya, untuk decimal place itu maksudnya angka di belakang koma. Contohnya 100.000,00. Kalau auto, itu merujuk pada 2 angka di belakang koma, jadi 00. Kalau 0, berarti tidak ada angka di belakang koma, artinya dia bulat. Jadi saya pilih 0 agar tidak ada koma di belakang, tidak ada angka di belakang koma. Kemudian, jumlah kita ketik JML. Kemudian karena jumlah ini berisi dengan hanya khusus angka, saya pilih number. Kemudian ini field size-nya saya gunakan yang integer, karena kalau long nanti kepanjangan. Nah, decimal place-nya juga sama. Ini kita ganti 0 agar tidak ada angka di belakang koma. Kemudian kita bisa berikan jumlah, kemudian total. Nah, karena total ini berisi tentang mata uang, kita pilih currency, kemudian sama dengan yang tadi, kalau ada Rp gunakan Rp, kalau tidak ada gunakan yang standar. Saya gunakan Rp, kemudian decimal place-nya saya rubah menjadi 0. Nah, ini saya menggunakan contoh yang ada angka penghitungannya. Kalau kita tidak menggunakan penghitungan, contohnya biodata atau tentang data-data kependudukan kita, maka kita bisa tambahkan di sini contohnya nomor KTP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, RT, kemudian RW, desa, dan seterusnya itu bisa sendiri dilakukan. Nah, setelah selesai, jangan lupa untuk menyimpan dengan Ctrl S.
Setelah disimpan dengan Ctrl S, ini wajib dilakukan, yaitu mengubah view ini ke dalam data sheet view. Kita klik data sheet view. Nah, tampilannya kosong. Nanti data di sini terisi secara otomatis kalau kita sudah mengisikan melalui form. Setelah kita membuat table, selanjutnya kita akan membuat query. Caranya kita klik create, kemudian kita pilih yaitu query design. Nah, tampilannya seperti ini. Maka yang kita lakukan, table input ini kita klik, kemudian kita klik add. Lalu ini show table-nya kita close. Nah, sehingga tampilannya di sini adalah semua field yang sudah kita buat itu akan tampil di sini. Kita harus pindahkan field-field ini ke dalam baris di field ini. Caranya cukup double klik tiap field. Nomor 1, no trans ini saya klik 2 kali, dia akan pindah ke sini. Begitu seterusnya, tanggal trans, nama barang, tipe barang, merek, kemudian harga, jumlah, dan total. Nah, jika sudah, ini sementara property sheet saya tutup dulu. Sekarang kita akan membuat agar ketika kita mengisi harga dan jumlah, total itu otomatis terisi secara numeric atau langsung terjadi penjumlahan secara otomatis. Cara untuk mengisi rumus, kita letakkan di total di sini di bawah, kemudian ini kita geret dulu untuk agar lebih panjang. Kemudian rumusnya adalah total titik 2 tanpa spasi ya, titik 2, kemudian langsung diberikan kurung siku, yaitu kurung yang bersiku, bukan yang bulat atau yang melingkar itu, kurung siku. Kemudian yang dijadikan sebagai rumusnya untuk bisa mendapatkan total itu adalah rumusnya harga kali jumlah. Maka total di sini kita ketik harga ini harus persis seperti nama field. Jadi kalau di sini nama fieldnya adalah HRG, di sini tidak boleh berbeda. Contohnya harga gitu tidak boleh. Jadi harus HRG, kemudian ditutup kurung siku, kemudian diberikan operator matematika yaitu bintang sebagai simbol kali, kemudian kurung buka lagi JML. Jadi sekali lagi untuk JML HRG ini mengacu pada nama field yang sudah dibuat. Nah, setelah selesai seperti ini baru disimpan dengan Ctrl S. Nah, di sini kita berikan nama, contohnya adalah query input. Lalu kita klik OK. Ya, ini untuk total akan hilang, biarkan saja. Yang terpenting tadi sudah terisi dengan rumusnya. Setelah kita membuat query, maka kita akan membuat form yang berfungsi untuk mengisi data-data secara interaktif. Jadi tidak menggunakan table input ini kemudian kita isi, tidak, tapi kita menggunakan form. Sebelumnya di query input ini kita rubah dulu ke view, kemudian ke datasheet view. Nah, selanjutnya kita akan membuat form dengan cara create, kemudian kita pilih form wizard. Nah, di sini ada table all query. Kalau kita menggunakan form wizard, pastikan yang kita pilih itu adalah yang query. Karena kalau kita pilih table, nanti total tidak akan muncul nilainya. Karena di table itu tidak ada rumusnya. Yang ada rumusnya adalah di query. Jadi pastikan yang kita pilih query. Kemudian ini field ini kita pindah ke kanan dengan cara klik panah yang 2 ini supaya berpindah semuanya. Setelah berpindah semuanya, kita klik next. Kemudian ini memilih jenis tampilannya. Saya pilih kolumnar, next. Nah, di sini tinggal judul dari form itu. Contohnya saya
tulis di sini form input data. Kemudian kita bisa buka, kemudian kita klik finish. Nah, ini adalah tampilan daripada form yang sudah kita buat. Form ini fungsinya adalah untuk mengisi data-data agar bisa tampil di tabel nanti terisi secara otomatis. Namun sebelumnya kita perbaiki dulu tampilan dari form input data ini dengan tampilan yang lebih menarik. Jadi tidak lagi no_trans, tapi kita buat nomor transaksi begitu. Maka kita bisa gunakan view, lalu kita masuk ke design view. Nah, bentuknya kita bisa tata. Contohnya adalah yang sebelah ini kita geser ke tengah, kemudian ini garisnya kita turunkan, ini kita naikkan sedikit. Lalu yang bawah ini kita turunkan supaya lebih lega, dan ini juga kita lebarkan seperti ini. Ini kita atur sekarang menjadi nomor transaksi. Yang dirubah adalah yang kiri, karena yang kanan ini berhubungan dengan yaitu field yang kita buat di table. Jadi kalau yang dirubah di sebelah kanan nanti akan terjadi error, karena antara table dengan form kok berubah, tidak matching dengan table yang ada di table tadi, form untuk fieldnya. Jadi yang boleh dirubah yang sebelah kiri. Kemudian tanggal transaksi, lalu di sini kita beri nama barang, kemudian ini adalah tipe barang, berikutnya adalah merek, kemudian harga, jumlah, dan total. Lalu kita bisa, ini agak dilonggarkan, jadi kita blocking seperti ini, kemudian kita bisa gunakan panah ke bawah, pakai mouse juga bisa, tidak apa-apa. Ini juga lakukan hal yang sama, agak dipisah agar ada renggannya. Oke, saya rasa sudah cukup. Kemudian untuk total ini, mungkin kita bisa berikan ukurannya menjadi lebih besar, yaitu total, ini kita lebarkan sedikit. Lalu ukurannya kita rubah menjadi katakanlah 18. Nah, kalau sudah selesai, kita simpan dulu, Ctrl S, kemudian kita view, kita kembali lagi ke form view. Nah, tampilannya seperti ini. Kita coba untuk mengisikan data, yaitu nomor transaksi ini, kita buat contohnya A0001. Tanggal transaksi kita tinggal pilih di sini, yaitu tanggal 23 mungkin. Kemudian nama barang, contohnya adalah televisi, LCD. Kemudian tipe barang adalah televisi, mereknya contohnya adalah Toshiba, oke. Kemudian harganya contohnya adalah 5 juta. Nah, pengisian nilai angka ini tidak boleh pakai koma atau titik, karena nanti akan diberikan secara otomatis. Jadi langsung 5 diketik nolnya, kemudian di enter, jumlahnya contohnya 3, di enter, maka otomatis jumlahnya menjadi 15 juta. Kalau kita ingin menambahkan ke nomor berikutnya atau rekod berikutnya, kita enter aja untuk mendapatkan yang kosong. Kemudian contohnya adalah L0001
Ini untuk menentukan nomor transaksi, bebas terserah pemilik usahanya apa. Mau menentukan kodenya A, B, C, atau apa, itu bebas. Baru nanti di dalam inputnya mengikuti SOP yang sudah dibuat itu. Tanggal transaksi, contohnya adalah 21, kemudian nama barang, contohnya adalah AC. Tipe barang, elektronik, kemudian mereknya Samsung, harga contohnya adalah 3.500.000. Ini cukup di enter saja ya, jumlahnya 4, enter, nah ini 14 juta. Begitu seterusnya, M0001, kemudian tanggal transaksi 22, nama barang, contohnya adalah laptop, tipe barang komputer. Nah, ini bisa Anda tambahkan contohnya spesifikasi, atau kita bisa tambahkan juga dengan karakteristik dari barang tersebut. Semakin lengkap dari spesifikasi barang itu akan semakin bagus, karena informasi yang disajikan akan semakin kompleks. Merek, kita buat merek, contohnya adalah Toshiba, kemudian harganya adalah 8.500.000, kemudian jumlahnya adalah 3. Nah, ini nilainya. Kalau ingin mengedit, contohnya ada tulisan merek atau angka yang salah, cukup naik ke atas lagi, atau kita pindah di sini di record nomor berapa yang mau diperbaiki. Nah, ini contohnya tinggal mengubah aja di sini. Toshiba. Nah, begini. Kalau sudah, tinggal di enter saja sampai menuju pada record berikutnya. Ya, itu untuk form. Sekarang kita akan melihat kalau kita sudah selesai mengisikan form sejumlah berapa tadi, 3, maka kita cek di table input. Kita klik table input. Nah, kalau kosong seperti ini karena memang belum di-refresh, karena kita membuka table input yang sedang terbuka. Maka untuk refresh cukup tekan tombol F5, maka itu sudah akan muncul. Kenapa total di sini 0? Karena di dalam total ini kan memang tidak ada rumusnya, sehingga total itu berisi nilai 0. Tapi kalau kita cek di query input, nah ini kita juga F5 untuk refresh, maka di sini totalnya sudah muncul. Karena di dalam query inilah tempatnya rumusnya berada. Nah, selanjutnya kita akan membuat report, jadi laporan, maka kita bisa lakukan dengan cara create, kemudian klik report wizard. Nah, kalau ini juga kita menentukan berdasarkan yang ada rumusnya, yaitu pakai query. Setelah itu report ini, karena jumlahnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 field, kita bisa laporkan semuanya. Tapi kalau kita punya field yang banyak dan ingin dilaporkan pada bagian-bagian tertentu, kita tinggal memilih saja. Contohnya kalau kita ingin memilih tertentu, contohnya tanggal trans, ya cukup diklik seperti ini. Kemudian tipe barang, seperti ini, kita bisa pilih. Tapi kalau kita ingin memilih semuanya, sama dengan cara tadi, yaitu panah yang 2 ini kita klik, sehingga semuanya tampil di sini, baru kita klik next. Ini adalah bisa dipilih bagian-bagian mana yang akan dimasukkan di grupnya, next saja. Nah, ini kalau kita punya data sampai ribuan, ratusan, kita bisa urutkan berdasarkan field mana. Ascending itu diurutkan dari kecil ke besar, sedangkan kalau kita klik di sini
dia berubah menjadi descending, berarti mengurutkan dari besar ke kecil. Ini sementara saya pakai ascending, kemudian saya menggunakan berdasarkan nomor transaksi. Berikutnya adalah kita klik next. Nah, di sini tampilannya kalau portrait itu kita gunakan landscape agar bisa memenuhi untuk fieldnya, kemudian next. Nah, di sini kita tinggal membuat judul daripada laporannya. Contohnya adalah laporan penjualan barang. Kemudian kita klik finish. Ya, tampilannya seperti ini. Sudah otomatis tercetak seperti ini. Namun supaya lebih menarik, kita juga tata. Jadi bentuknya atau letaknya kita tata sedemikian rupa. Kita close dulu print previewnya supaya muncul ke dalam mode edit. Ya, ini mode editnya. Kita bisa buat ini nomor trans. Yang boleh dirubah yang atas, sedangkan yang bawah tidak boleh karena yang bawah ini berhubungan dengan field yang sudah dibuat di table tadi. Kemudian di sini adalah tanggal transaksi. Kemudian di sini nama barang, tipe barang, merek, kemudian harga, jumlah, lalu total. Nah, untuk judul ini kita bisa letakkan rata tengah, jadi di blocking semuanya, kemudian masuk ke home, kita buat rata begini. Kemudian yang lain dibuat rata kiri juga tidak apa-apa, sedangkan kalau untuk jumlah dan harga, sama ini harga, jumlah, sama total, jadi kita blocking ini. Ini kita buat rata kanan. Maka kita cek di sini view, report view. Hasilnya seperti ini. Sudah lebih rapi. Sedangkan tanggal ini masih rata kanan, maka kita buat rata kiri dengan cara balik lagi ke view, design view. Kemudian untuk tanggal ini kita buat rata kiri, home, kemudian rata kiri. Ya, view, report view. Ya, seperti ini tampilan untuk report dari database. Maka kita sudah buat satu database lengkap untuk data penjualan, yaitu dari table, query, form, dan report.